Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Sekolah Al-Quran Makassar. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, karena kita akan segera belajar Al-Quran. Kita menjadi murid Al-Quran. Dan insya Allah pada video ini kita akan membahas ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah. Kita telah membahas ayat 1 sampai 6 surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah. Silahkan cek nonton video-video yang telah diposting di channel Sekolah Al-Quran Makassar ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat surah Al-Baqarah ayat 7, di mana bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kata khatama adalah fi'lun madhi, kata kerja bentuk lampau. Dia diambil dari akar kata kha, ta, dan mim. Dia gaib, orang ketiga atau pihak yang dibicarakan, muzakkar dan mufrad, maskulin dan tunggal. Allah ini adalah kata untuk nama, ya, ismu alam, dalam konteks bahasa, ya, bukan dalam konteks hakikat. Dia diambil dari akar kata alif atau hamzah, lam, dan ha. Kemudian ala ini huruf jar. Qulub, kata qulub ini adalah isim, kata benda. Dia diambil dari akar kata qaf, lam, dan ba. Dia muannas, feminim. Dia jamak, lebih dari 2. Kemudian him ini, jadi ini ya, qulubihim. Him ini adalah dhamir, kata ganti diri untuk gaib yang dibicarakan, sama dengan ini. Muzakkar itu maskulin, jamak itu lebih dari 2 dalam bahasa Arab. Wa ala, kita lihat ini wa ala. Wa ini adalah huruf ataf, kata sambung. Ala ini harfu jar, sama dengan ini. Kemudian sam'ihim. Sam'ihim, sam'i adalah isim, kata benda. Dia berasal dari akar kata sin, mim, dan ain. Dia muzakkar, maskulin. Kemudian him ini sama dengan ini, dhamir, ya, dhamir, gaib, muzakkar, jamak. Kemudian kita baca wa'ala. Wa'ala ini adalah, wa ini adalah huruf istinafiyah. Ala ini harfu jar. Absar, absarihim. Absar ini adalah isim, kata benda. Dia diambil dari akar kata ba, sod, dan ra. Dia maskulin, muzakkar, jamak lebih dari 2, 3 ke atas. Him ini sama, ya, dhamir, gaib, muzakkar, jamak. Ghishawah, ghishawah ini adalah isim. Dia diambil dari akar kata ghain, shin, dan waw. Dia muannas atau feminim, nakirah, umum, marfu. Kemudian walahum, kata walahum ini terdiri dari huruf waw. Dia huruf istinaf. Kemudian lam ini adalah huruf jar, kata depan, preposisi. Hum ini adalah dhamir, kata ganti diri, gaib, muzakkar, dan jamak. Kata azabun adalah isim. Dia diambil dari kata ain, zal, dan ba. Dia muzakkar, maskulin. Nakirah, dia umum, sama dengan ini, ya, nakirah, dan marfu. Ghishawatun, azabun, tanda nakirah di sini adalah ada tanwin, ya. Tanwin, ini tanwin. Azimun ini ismun. Dia dari akar kata ain, dha, dan mim. Dia muzakkar, mufrad, nakirah, sama dengan ini, nakirah, marfu, dan na'at. Na'at ini artinya kata sifat atau adjektif. Dia nakirah karena ada tanwin di sini. Jadi ini nakirah, nakirah, dan nakirah karena ada tanwin, 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 yang artinya kata benda ini sifatnya umum. Kalau kita ingin lihat relasi atau kaitan antara satu kata dengan kata yang lain di ayat ini, kita bisa lihat bahwa khatamallahu, Allah ini adalah fa'il atau pelaku dari kata kerja khatama. Kemudian ala qulubihim, ala ini adalah preposisi. Qulubihim ini, him adalah mudhafun ilaihi dari qulub, sama dengan ini. Sam'ihim, him adalah mudhafun ilaihi dari sama. Kemudian kita lihat di sini wa ala absarihim ghishawah, ya, relasinya adalah bahwa ala ini kata depan, ya, huruf jar. Kemudian absarihim, himnya ini sama dengan tadi, mudhafun ilaihi, mudhaf kepada absar. Ghishawah ini keterangan dari ala absarihim,
khabar atau keterangan dari ala absarihim. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir, walahum azabun azim. Nah, kita lihat ini azab adalah khabar, kemudian azim adalah sifat dari azabun. Ini adalah frasa preposisi, prepositional phrase, di mana frasa tersebut dimulai dengan kata depan atau kata huruf jar dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin melihat makna yang dimuat atau dikandung di ayat ke-7 surah Al-Baqarah ini, maka kita akan temukan bahwa khatama diterjemahkan menutup atau mengunci. Di sini diterjemahkan telah mengunci. Khatama itu diterjemahkan, kita terjemahkan dengan telah menutup atau telah mengunci. Bisa juga maknanya telah menandai atau telah memberi tanda. Nah, ayat ini kita temukan makna yang sama di 3 tempat yang lain, yaitu di surah Al-An'am, di surah Asy-Syura, dan di surah Al-Jathiyah. Kata Allah sudah dibahas, ya, terjemahannya tidak berbeda. Kemudian ala ini atas, di sini di terjemahan Al-Quran itu tidak diterjemahkan, ya. Qulubihim, kalbu, di sini hati mereka, di sini hati. Kemudian di sini kita terjemahkan dengan kalbu mereka. Kalbu itu adalah pikiran, mind, bisa juga disebut dengan core atau inti atau bagian dalam sesuatu atau akar dari sesuatu. Itu makna yang dimuat dari kata qalb. Kemudian wa'ala, dan di atas, sam'ihim, pendengaran, ya. Di sini pendengaran ini kita maknai dengan pemahaman, penilaian, penerimaan, dan pengetahuan. Ini makna yang dimuat dari di dalam kata sami'ah atau sam'un. Kemudian ala dan atas, absarihim, penglihatan-penglihatan. Di sini kita terjemahkan dengan penglihatan mental atau penglihatan pikiran. Jadi bukan penglihatan mata yang berkaitan dengan cahaya yang kita terima di retina kita, tetapi ini adalah penglihatan yang berkaitan dengan pikiran kita, dengan mental kita. Itu bisa diterjemahkan dengan pandangan, opini, visi, pemahaman, atau penilaian. Adapun gisyawah itu terjemahannya adalah tutup atau tabir, ya. Di sini diterjemahkan telah tertutup. Tertutup ini adalah kata kerja. Sementara gisyawah ini dalam bahasa Arab dia bukan fi'lun tetapi ismun. Nah, walahum ini sama, dan bagi mereka atau untuk mereka azabun. Azabun ini diterjemahkan dengan siksaan. Di sini akan mendapat azab, ya. Tetapi di kata Arabnya ini tidak ada kata kerja. Jadi di sini azab saja sudah cukup. Nah, di sini kita terjemahkan dengan azab siksa. Azab siksa itu dalam bentuk bisa jadi tekanan, stres, kemudian kesusahan atau kesulitan hidup, atau mara bahaya, banyak bahaya. Itulah azab dalam pemahaman sehari-harinya. Azim ini kita terjemahkan dengan besar. Ya, di terjemahan resmi ada berat. Di terjemahan perkataannya besar atau berat, di sini kita pilih kata besar. Nah, inilah makna-makna yang dimuat atau dikandung dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Nah, setelah menyimak pembahasan ini, kami yakin Anda telah banyak mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang bisa Anda bagikan ke orang lain. Silahkan Anda nonton video-video yang lain di channel ini. Telah banyak kita posting video tentang makna-makna Al-Quran dan penjelasannya per ayat. Kita doakan Anda tetap dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh dengan cinta kasih yang bisa Anda bagikan kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.